Adapun murad daripada ibadah daripada hadis itu yaitu ibadah sunat jua. Jadi ada komunitas ataupun sekte yang berkembang dari kelompok yang telah kita sebutkan di belakang, yaitu ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Dia memegang satu hadis, kalau kelompok Qadariyah ini akal lebih penting, karena ada hadis menurut mereka, hadis yang ada adalah tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sab'ina sana. Hadis ini bukan makna ibadah fardu. Jadi kalau kita pelajari dalam ilmu hadis, ulumul hadis, nanti terdapat satu cabang ulumul hadis, ada wa tahammal namanya. Apa dimaksud ada wa tahammal? Bagaimana penyelesaian hadis itu? Di mana letak persoalannya? Asbabul urutnya apa? Jadi hadis ini jangan dibawa ke ibadah fardu. Artinya ibadah fardu tidak bisa menandingi oleh ibadah sunat yang fardu dan tak fardu. Jadi jangan nanti karena ada hadis berpikir sesaat lebih nilainya daripada 70 tahun ibadah. Jadi sehingga orang itu tidak salat lagi, tidak melakukan aktivitas ibadah. Ini keliru di dalam berfikir atau mengambil kesimpulan makna hadis. Maka ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis itu, kemanakah hadis ini digunakan pada ibadah sunat. Jadi ada ibadah fardu, ada ibadah sunat. Pada ibadah sunat ya, tapi ibadah wajib tidak masuk ranah hadis ini menjadi dalil, itu maknanya. Yakni tafakkur sa'ah yang hasil di dalamnya ma'rifah dan taubat. Jadi para filosof dia menggunakan alat pemikirannya untuk melahirkan berbagai ide, untuk mendekatkan diri atau mendapatkan Tuhan lewat alam pemikirannya, sehingga mereka meninggalkan ibadah yang lain. Nah, ini menjadi benang merah. Artinya alam pemikiran satu sisi, alam ibadah perintah di sisi yang lain. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Apa yang diperintah Allah, wa aqimus salah wa ataz zakah, atau yang disebut rukun Islam, rukun iman, ini tidak bisa lagi main alam pemikiran. Itu hanya pada alam kepatuhan, bukan alam ide. Adapun alam pemikiran itu adalah alam ide. Alam ide bisa ya, bisa tidak. Alam ide ini bisa hari ini orang menamakan alam wacana. Wacana bisa ya, bisa tidak. Kita rencana naik ke langit, ke Apollo. Boleh berencana, tapi bisa enggak kita naik? Kan belum tentu. Apa belum tentu? Kita lihat dengan apa dia naik. Apakah dengan tubuh kosong? Apakah memakai alat? Memakai jet? Jet itu dari mana? Dan seterusnya untuk mendapatkan tujuan tertentu. Adapun ibadat mahdah sudah jelas dia perintah Allah. Ini bentuknya, ini modelnya yang dilakukan oleh Rasul seperti salat wa aqimus salat, maka Nabi melakukan praktek perintah ini. Apa kata Nabi? Sallu ra'aitumuni usallibi. Anda salat sebagaimana aku salat. Apakah salat ini bisa ditandingi oleh alam pemikiran yang melahirkan ide-ide cemerlang umpamanya? Dengan kita berfikir bisa membuat pesawat, dengan kita berfikir bisa membuat atom. Apakah boleh meninggalkan salat? Kan tidak. Jadi jangan dengan karena otak kita lebih cerdas, salat itu tidak perlu lagi. Itu namanya aliran sesat, pemikiran sesat, pemikiran yang keliru itu. Jadi harus dipisah alam pemikiran. Alam pemikiran adalah alam ide. Alam adalah sebuah alat, alam akal. Objeknya apa?
objeknya adalah alam. Akal adalah alam, objeknya alam dalam dunia falsafah. Apa maksudnya? Pada diri manusia ada akal, disebut dengan potensi. Yang namanya potensi SDM manusia bertingkat-tingkat. Dia memiliki grade menurut jenjang pendidikannya. Yang taman SD beda dengan SMP, yang taman SMP beda dengan taman SMA atau aliyah, sederajat dengannya. Yang taman aliyah mungkin kuliah di S1 jurusannya macam-macam. Ada jurusan fisika, jurusan kimia, jurusan matematik, jurusan tafsir, jurusan hadis, jurusan falsafah dan seterusnya. Lalu menuju kepada S2, strata 2. Mengambil jurusan spesialisasi lagi. Macam-macam jurusan yang diambil. S3 mengambil lagi jurusan yang lebih spesifik lagi. Baru terakhir dia secara jenjang grade SDM manusia, lahirlah gelar profesor karena dia memiliki sebuah spesialisasi keberhasilan dalam disiplin ilmunya. Nah, dari jenjang pendidikan si A, si B, si C kan berbeda kelas, beda grade. Pertanyaan logika adalah apakah sama hasil pemikirannya? Kan beda. Orang yang SD berbeda dengan cara berpikir orang SMP atau MSen dan seterusnya. Bagaimana mungkin grade profesor sama dengan grade orang biasa? Bagaimana mungkin grade orang tidak sekolah dengan orang yang ada sekolah? Bagaimana mungkin grade ulama sama dengan grade yang tidak pernah menuntut ilmu agama? Ini kan berbeda. Alam pemikiran ini ada pada alam ide. Alam ide dari mana muncul? Dari objek yang dia lihat. Dia melihat planet. Baru dia bertanya, bagaimana planet itu? Bagaimana untuk mendapat planet itu? Bagaimana untuk bisa melahir planet itu? Dia ciptakanlah sebuah metodologi berdasarkan benda yang telah ada. Maka ilmu pengetahuan manusia semuanya dia kaji berdasarkan yang ada. Dia tidak bisa mengkaji tanpa ada. Ibadah itu dari tidak ada menjadi ada. Alam pemikiran tidak akan bisa berpikir kepada sesuatu yang belum ada. Kalau begitu mana objek kajian dalam dunia ilmiah? Objek kajian adalah alam yang ada, alam observasi, alam penelitian. Alam penelitian tentu yang bisa dilihat, bisa diraba menggunakan panca indera. Lahirlah metodologi di dalam ilmiah. Ada metodologi bayani, ada burhani, ada irfani dalam istilah metodologi ilmiahnya. Itu harus kita pahami dalam kajian epistemologi. Bagaimana dunia falsafah, dunia ilmu dalam mengkaji alam pemikiran. Apa hubungan dengan materi kita? Orang yang berfikir lalu tinggi mendapatkan ide baru, inovatif, kreatif menurut manusia. Apakah bisa menandingi ibadah salah? Apakah boleh ganti zakat? Apakah tidak perlu lagi kaji karena ide cemerlangnya sudah banyak? Tidak. Karena lain objeknya. Ini perintah Allah, wa aqimus shalah wa ataz zakah. Haji perintah Allah, syahadah perintah Allah, puasa perintah Allah. Apakah orang pemikiran ini tidak perlu ini semua? Wajib. Walaupun dia memiliki ide yang cemerlang. Karena alam pemikiran kita belum tentu ya. Maka di dalam dunia ilmiah semua ilmu yang dikaji oleh manusia bersifat relatif dan tentatif. Menurut si A begini, menurut si B beda lagi. Kita lihat sebagai bukti sejarah dalam dunia pengetahuan. Dulu pernah kita mendengar, bahkan waktu setingkat kita sekolah lah, tahun 60-an, 70-an di belakangnya, apa kata guru? Manusia itu dari monyet. Karena memegang teori David Darwin, Darwinisme, ya kan? Terjadi teori evolusi, teori apa namanya yang berubah itu? Teori apa namanya? Revolusi. Kan bukan. Menyerinya Mbak negara. Evolusi, jadi perubahan-perubahan. Nah,
Dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Allah kan sudah jawab. Dari mana manusia itu? Kan bukan dari monyet. Lihat dalam Al-Quran surat Hasyr ayat 12, Allah berfirman. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Sungguh manusia dijadikan dari saripati tanah. Mana dasar monyet? Kenapa teori Darwinisme mengatakan dari monyet? Kemudian teori ini dibantah. Nah, itulah bersifat relatif dan tentatif. Kita lihat teori Galileo tentang alam. Kita lihat teori Big Bang terhadap alam dalam dunia kimia, dalam dunia ilmiah, dalam sistem alam. Semua dia menggunakan adalah logika-logikanya. Ternyata zaman A begini, zaman B berubah karena ilmu bersifat relatif dan tentatif. Kalau begitu alam cemerlang menurut dia pada zaman ini ya, belum tentu zaman yang akan datang ya. Karena setiap zaman ada perubahan, ada orangnya, ada metodologinya, berubah menemukan jawaban. Karena ilmu berfungsi sintesis, antitesis, ada masalah, ada solusi. Dunia terus berkembang, masalah terus muncul. Lalu solusi zaman A dengan zaman B juga berbeda-beda. Kalau begitu alam pemikiran ini hanya pada objek observasinya adalah alam, tidak boleh diganti ibadah. Nah, jadi jangan karena kita ide cemerlang, kenapa yang sembahyang li? Nah, jadi menyana urang aliran kenapa yang sembahyang li karena tegak hak timiki, nyan kaitamang dalam kelompok kharijiyah, kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang karena telah meninggalkan ajaran-ajaran agama. Lalu hati manusia di dalam alam pemikiran ini, makanya orang tasawuf itu ada hubungan dengan dunia falsafah. Imam Al-Ghazali sebelum menjadi para sufistik, dia duluan menjadi ahli fikir kan. Maka Imam Al-Ghazali pernah hidup satu zaman, dia zaman kekosongan dalam pengertian bertanya-tanya, ada kegundahan. Kalau kita baca di dalam kitab Tahfudz wal Fulasafah, bagaimana kegoncangan Imam Al-Ghazali ketika berpikir tidak menemukan karena alam pemikiran punya keterbatasan. Maka para filosof Yunani umpama semacam Aristoteles, Xenophon dan seterusnya di dalam dunia filosof, dia berpikir alam ini sudah ada. Apa mungkin alam ada tanpa tukang ada? Dia berpikir secara akar rasionalitas tidak mungkin ada tanpa tukang ada. Cuman akal ini tidak bisa memberi nama siapa tukang ada itu. Itulah fungsi Rasul, memberi berita bahwa tukang ada itu adalah Allah. Siapa Allah yang kita yakini? Luhul Khaliqu Jalla Jalla, yang menciptakan alam ini. Karena orang filosof ini tidak berdasarkan sumber agama yang kuat, dia bermain dalam alam pemikiran bukan pada alam teks, maka mereka mengistilahkan the absolute God. Di luar alam ini ada yang lain, dia tidak tahu nama. Kita hidup di zaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap. Siapa Allah kita? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak perlu lagi buang-buang alam pemikiran. Kiban Tuhan, anda perlu pikirkan. Siapa Allah kita? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Siapa Allah kita? Luhu walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu Allah kita. Enggak perlu lagi membuang-buang energi untuk berfikir tentang Allah. Tidak ada perintah. Yang ada perintah tafakkaru fi khalqillah
wala tafakkaru fi dzatillah. Anda boleh berfikir apa yang diciptakan Allah, Anda jangan berfikir tentang zat Allah. Itu bukan bicara logika, itu bicara keimanan, bicara intuitif dalam dunia falsafah. Pada diri manusia ini ada intuitif, irfani, ada keyakinan-keyakinan. Maka agama dibangun lewat keyakinan. Ketika sumber salah meyakini, maka akan salah dunia praktek berikutnya. Kenapa orang Hindia percaya kepada dewa lembu? Karena salah sumber. Hari ini orang Hindia ada percaya kepada tikus, dewa tikus, menyembah tikus. Ada percaya kepada dewa monyet, monyet putih sebagai dewanya. Itu sumber yang keliru. Terjadilah praktek-praktek, ritual-ritual yang dilakukan oleh keyakinan atau aliran yang berkembang. Ketika salah sumber, dunia keyakinan, dunia praktek, ritual yang dilakukan oleh sebuah agama juga akan keliru. Maka berbicara dalam tauhid, bicara dalam akidah, tidak boleh logika sebagai sumber rujukannya. Karena iman adalah yakin, sumbernya harus pasti yakin. Sumber yang yakin cuma dua, sumber yang pasti cuma dua, makna yakin. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Aku meninggalkan kepada kalian dua macam, kata Rasul. Pegang dua itu. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah. Kedua, sunnahku, kata Nabi. Kalau pada Al-Quran sudah jelas, pada hadis sudah jelas, yang lain nggak perlu lagi. Tentang Tuhan kan jelas. Siapa Tuhan kita? Allah. Qul huwallahu ahad. Nggak perlu lagi pakai alam pemikiran kiban Tuhan. Nggak perlu lagi. Kiban Allah katanya, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Siapa Allah kita? Luhul khaliqu jalla jalla. Siapa Allah kita? Luhur razaqu jalla jalla. Hana perlu tak minta dewa. Kenapa orang Jepang ada dewa matahari yang disebut dengan sandi, tulisannya sundi, sandi dewa matahari? Karena alam pemikiran mereka adalah dengan matahari bisa melahirkan ekonomi, dengan matahari bisa beraktivitas, dengan matahari bisa beredar ekonominya. Orang Jepang meyakini siapa yang penting, mana yang terpenting, itulah dewa. Lahirlah keyakinan dewa matahari. Kenapa? Karena yang dipakai alam pemikiran. Tapi bagaimana kalau dia melihat gunung, air tidak bisa menabrak gunung? Apakah akan terjadi dewa gunung? Ketika terjadi hujan deras tidak mampu kita bendungi hujan, apakah tidak akan muncul dewa hujan? Ketika terjadi angin puting beliung, angin tornado yang rumahnya diangkat dalam seketika, tidakkah akan muncul dewa angin? Muncul. Kenapa? Karena yang dia gunakan alam pemikiran. Tuhan tidak bisa alam pemikiran. Kembali kepada persoalan pokok. Orang-orang yang menggunakan alam pemikiran dalam agama, dalam fardu, dalam akidah ketauhidan terutama, ini akan keliru nanti. Maka dia bermain pada wilayah dalil, wilayah sumber. Jika sumber sudah ada, tugas kita beriman, maka dalam tauhid disebut doktrin. Beda dengan fikih. Fikih tidak doktrinnya. Fikih adalah badlul wasi'i, menggunakan alam pemikiran berdasarkan metode-metode tertentu untuk mendapatkan hasil agar mampu kita aplikatif. Bagaimana dunia prakteknya? Maka ulama beristihad namanya. Itu fikih. Sifatnya dhanni. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Maka lahirlah dalam fikih yang dikenal dengan mazahibul arba'ah, 4 mazhab, 5 mazhab, 14 mazhab. Yang masyhur 4 mazhab. Kenapa ulama ini berbeda-beda? Karena beda wilayah, beda zaman, beda background disiplin ilmu, beda cara beristihad. Tujuan sama kan?
agar manusia ini bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan metode-metode tertentu sama. Tapi dalam tauhid nggak ada beda dia. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama kan? Tuhan Allah. Siapa Tuhan kita? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah, kecuali Allah. Nabi Adam juga Allah Tuhannya, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad Rasulullah tetap Tuhannya Allah, umatnya juga Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang menyembah Allah, sendiri berdakwah. Raja Namrud yang menyembah berhala-berhala, maka Nabi Ibrahim mampu meyakini kaum Raja Namrud yang risiko konsekuensi Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi gelar ulul azmi? Karena Nabi Ibrahim salah satu Nabi yang paling banyak menghadapi tantangan. Ulul azmi kan yang banyak menghadapi tantangan. Coba bayangkan hidro ke dakwah, hidro ke hadapi masalah, itut ke lapui. Sehingga Nabi Ibrahim menggunakan logika untuk meyakinkan kaum Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim melakukan sebuah aksinya, ubina Tuhan dalam berhala, dalam gereja lah kalau istilah hari ini. Nabi Ibrahim semua Tuhan dia potong leher Tuhan, dipotong badan Tuhan semua. Akhirnya Nabi Ibrahim besok hari Raja Namrud serta serdadunya datanglah ke kuil, ke gereja untuk menyembah berhala. Dia lihat berhala-berhala, Tuhan-Tuhan sudah ada, tidak ada leher lagi. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan, maka Raja Namrud memerintahkan, ini coba periksa siapa pelakunya. Ya, kalau bahasa hari ini siapa terorisnya. Datanglah Densus 88. Kalau bahasa hari ini kan Densus 88 yang mengenai terorisme. Manjamun hana Densus betala. Artinya dibuat tim oleh Raja Namrud untuk mencari siapa pelakunya yang bunuh Tuhan. Singkat cerita, ditemulah yang bernama seorang pemuda bernama Ibrahim. Maka Ibrahim dipanggillah ke meja hijau. Maka Tuan Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim dua perkara. Wahai Ibrahim, aku bertanya kepadamu, benarkah anda telah membunuh Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim menjawab, tidak. Kalau Ibrahim anda mengatakan anda tidak membunuh Tuhan-Tuhan kami, apakah anda Ibrahim mengetahui siapa yang membunuh Tuhan-Tuhan kami? Saya yakin, percaya, tahu persis siapa yang membunuh Tuhan-Tuhan kalian. Rupanya Ibrahim punya politik dua boh Tuhan tiada gepo. Ya, gecok paci, gepuduk bajaro Tuhan Lata dan Uzza. Jadi Lata dan Uzzanya mengeliah Tuhan, Tuhan raya. Bos Tuhan lah. Bos Tuhan. Tujuan Nabi Ibrahim supaya bisa menjawab siapa yang membunuh Tuhan kalian. Jika betulnya yang mengamuk ini paci bajaro. Jadi singkat cerita, bukan Ibrahim pajan tak kalan ino beje ke Nabi Ibrahim hanai pelung lo depak orangnya boja truk bak gereja, bak kuil, bak yalah gereja lah kalau bahasa sekarang. Tho Ibrahim poh Tuhan kamu, wahai tuan-tuan raja yang saya muliakan, wahai para menteri pendamping raja, anda lihat semua ke depan. Ada dua Tuhan di tangannya, Lata dan Uzza, ada kampak masing-masing, ada paci, ada sableng, wiru sableng. Lalu Ibrahim ada masalah apa? Saat itu mengamuk Tuhan. Kaku ditakat anak-anak Tuhan lain. Ke Nabi Ibrahim. Apa Ibrahim kamu sudah gila? Apa jawab Ibrahim? Kenapa Tuan Raja menyuduh saya gila? Wahai Ibrahim, bagaimana mungkin dia membunuh Tuhan-Tuhan yang lain, bawahan lain sementara tidak bisa bergerak?
Kalau begitu wahai Tuan Raja, kata Ibrahim, kalau anda yakin dia tidak bisa bergerak, tidak bisa memberi manfaat, kenapa tuan-tuan menyembahnya? Bukankah Tuan Raja lebih gila dari saya? Bukankah Tuan Raja lebih gila dari patung, dari Tuhan itu? Tercenganglah raja. Karena ini yang terjadi, maka tetap berkesimpulan Ibrahim itu harus dieksekusi. Singkat cerita, Ibrahim dieksekusi untuk dibakar karena melawan raja dan membunuh tuhan-tuhan mereka. Akhirnya Ibrahim kan dibakar. Apa yang terjadi? Tidak satu bulu pun terbakar oleh api. Itulah ayat di dalam surat Qisasul Anbiya. Allah bercerita, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginkan kekasihku Ibrahim ini. Secara rasionalitas, secara akal pemikiran, hana mungkin Ibrahim hana tutung. Tapi fakta hana kan? Apa yang kita gunakan inilah hati, keimanan irfani tadi. Gak bisa pakai akal di situ. Itulah keimanan. Hanya gunakan akal, menyata gunakan akal handa pateh. Bokanya dalam Al-Quran na cerita Nabi ke Nabi itu kajit Nabi Muhammad na kuburan orangnya. Mesti secara ilmiah lah. Bukan Nabi Adam pak kuburan, pat akte kelahiran, pagi hana, bahana akte kelahiran pun hana Nabi. Dengan apa kita buktikan ini? Allah cerita dalam Al-Quran 25 para nabi dan rasul, jumlah nabi sekati nabi 2 laksa, sirtuh 20 ribai para nabi. Tidak perlu kita meneliti satu persatu, tugas kita beriman. Jumlah rasul dalam satu riwayat 315 orang, dalam riwayat yang lain 313 orang. Semuanya adalah rasul. 25 nabi dan rasul wajib diketahui nama satu persatu karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang lain apa perlu kita teliti? Di mana tanggal lahirnya, di mana tempatnya, di mana rumahnya? Ketika tidak dapat, apa tidak ada rasul itu? Ada. Karena perkara keimanan, bukan bicara penelitian, bukan bicara alam pemikiran. Kelompok rasionalitas ini, kelompok Mu'tazilah ini semua menggunakan logika. Ketika logika tidak ketemu, enggak ada. Dia logika adalah yang paling tinggi ketimbang Al-Quran. Nah, ini bahaya. Apakah saat itu akal tidak penting? Penting. Akal sebuah potensi, akal sebuah syarat, tapi ada tempatnya. Bukan pada masalah Tuhan, bukan pada masalah akidah. Hanya alam. Maka dalam tauhid akidah timbul 3 hukum dalam tauhid. Hukum akal, hukum adat, hukum hakikat. Akal hubungan dengan adat. Akal boleh bermain pada alam yang bisa dilihat. Yang tidak dilihat bagaimana? Apakah akal bisa bermain? Orangnya najin, sana merumpak dengan jin. Watih hana merupok dengan jin, pun hana jin. Lalu Quran jin kan? Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyak dalam neraka jahanam itu kelompok jin dan manusia. Di dunia ada jin, ada syaitan, ada iblis. Siapa yang sudah pernah ketemu? Akte kelahiran enggak ada, nomor HP jin tidak ada, kampung jin kita tidak tahu, di TV enggak pernah muncul jin. Apa enggak ada jin? Juga dengan malaikat. Dalam Al-Quran wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Beriman dengan malaikat. Kita belum pernah ketemu dengan malaikat. Apa tidak percaya dengan malaikat? Nomor HP malaikat enggak ada, kampung malaikat kita tidak tahu, dia tinggal di mana, berapa jumlahnya, siapa presidennya, tinggal di mana. Kan enggak ada. Apakah tidak ada malaikat? Ada kan? Dari mana kita yakini? Karena sumber tadi wa malaikatihi. Jadi enggak paksa pakai logika di situ. Jadi logika bermain pada alam observasi, alam yang nampak.
pakan mak kaya meno, pakan langit meno, boleh pakan karena benda yang ada. Orangnya nak planet. Dulu planet bilang ada 9, sekarang 33 planet, ke depan berkembang lagi. Kenapa? Karena penemuan manusia berbeda zaman, berbeda penemu, berbeda peneliti, beda lagi. Nah, sampai hari ini siapa yang tahu jumlah bintang-bintang di langit? Gimana nak hitung? Olehnya langit kapaduk juta ribetun bila imat, kata dalam Quran. Hana tiang pakah nak rut. Pakan benda lain wati tatik wati rut uyup, pakah langit hana rut. Oh, pesawat ipa kajit selama ipa wati habis mi rut. Kah hati ipa rut uyup telah. Kekuatan manusia, alam pemikiran manusia punya batas, punya deadline, punya ruang lingkup, punya wilayah teritorial alam pemikiran manusia. Jangan masuk kerana hakikat, itu bukan tugas akal. Jadi oleh karenanya agar kita tidak terjadi aliran sesat, tidak terjadi aliran-aliran yang bisa berbahaya, maka jangan gunakan logika di dalam bicara akidah, dalam bicara ibadah mahdah. Cuman sisi hikmah boleh. Karena kewajiban salat itu bukan karena penemuan-penemuan, bukan karena ilat-ilat rasionalitas. Karena dalam perintah agama juga ada dua ilatnya. Ada namanya ilat ta'abudi, ada ilat ta'akuli. Makna ilat ta'abudi memang kalagaian. Tanya yang lega pakai luhu perut. Memang kaput. Pakai rukuk manan, memang kalagaian. Pakan bak putih manan, pakan han medih. Nya habis-habis je. Al aslu la yus'al. Asal tidak perlu ditanya. Memang kalagaian tugasnya patuh mentang. Lalu ketika Allah memerintahkan kita berwudu, patuh kepada Allah. Apa hikmah wudu? Boleh memakai logika. Oh, rupanya Allah giurah jaro. Ino bak jaronya nasimbul hai. Bek temucu apa? Beglih be. Bek temupoh be. Bek cok tagak be. Bek teken yang hana butui be. Kan jaro. Apa makna simbol kebersihan cuci tangan? Yang hana glih, yang hana halih bek pegat be. Itu sisi hikmah. Bukan karena ini perintah wajib berhajaro. Bentuk mana? Boka punya ge perintah menan tanya teken, ilung hana urusan ngan teken, kupu arah hajaro. Tumayang raju. Anjeun. Kepur yurah jaki, onyak glih karena manusia joki buka orang pakai batu sampai-sampai pakai. Pote wudu ana peraki. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang harus kita bedakan ranah kedudukan masing-masing. Akal penting, tapi ada tempatnya. Wadha' syai' fil makan, atau dalam bahasa Grand-nya in the right place. Tempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan kita campur logika dengan ibadah. Hang ketemu terus. Bohna tak bicara urut akhirat. Akhirat ana 4 lam. Mat liakai. Kahana urung mati lah balik udahnya agak pegahna hai akhirat. Jadi kembali kepada persoalan pokok, ada hadis memang yang menyatakan bahawa alam pemikiran penting tapi pada wilayah yang lain, bukan wilayah ibadah. Nah, jadi jangan nanti gara-gara ketanya ahli fikir hana pernah semayang li. Di Jawa karena berkembang ajaran eling eling. Pit mata dua go. Eling. Ingat, selesai. Hanya perlet tu semayang je repot. Yang ajaran sesat ni nah. Jadi ini juga bagi kita yang belajar agama harus cerdas membagikan tempat-tempat posisi masing-masing, jangan terjadi kesalahpahaman di dalam ibadat.